Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Larsa Fitri dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, KRI Nanggala telah ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 838 meter dalam kondisi terbelah menjadi 3 bagian. Evakuasi bangkai KRI Nanggala 402 ini hingga Selasa siang masih terus dilakukan dengan segala pertimbangan. Pasalnya hal ini lantaran keberadaan bangkai kapal selam tersebut sangatlah berbahaya. Pemirsa, setelah berbagai upaya dilakukan pencarian, akhirnya KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada Minggu sore. Kapal selam buatan Jerman tersebut berhasil ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 838 meter dalam kondisi terbelah menjadi 3 bagian. Selain sudah ditemukan dengan kondisi terbelah menjadi 3 bagian, beberapa bukti otentik pecahan dari kapal KRI Nanggala 402 juga ditemukan tepat di perairan Bali Utara, di Pelabuhan Tanjung Wangi. Nampak terlihat beberapa kapal dari Basarnas, Polri, serta beberapa KRI milik TNI Angkatan Laut yang bersandar. Saat ini, pencarian kapal tersebut masih terus dilakukan. Dalam pencarian KRI Nanggala 402 ini, selain dibantu kapal dari tanah air, pencarian puing-puing serta pengangkatan kapal selam buatan Jerman tersebut juga dibantu kapal dari negara tetangga. Adapun kapal tersebut yakni Megabakti dari Malaysia dan MV Swift dari Singapura. Meski sudah ditemukan untuk evakuasi bangkai KRI Nanggala 402 ini, hingga Selasa siang, petugas masih terus berupaya dengan maksimal dengan segala pertimbangan. Pasalnya, hal ini dilakukan lantaran keberadaan bangkai kapal selam tersebut sangatlah berbahaya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Seorang pemuda asal desa Benculuk diamankan unit Satreskrim Polsek Genteng karena kedapatan mencuri burung cendet milik warga Cangaan, Kecamatan Genteng. Tersangka nekat mencuri burung tersebut lantaran tergiur dengan harganya yang mencapai 7 juta rupiah. Atas tindak kejahatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, inilah D, pemuda asal Dusun Purwosari, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, yang diamankan oleh unit Satreskrim Polsek Genteng karena kedapatan mencuri burung cendet milik Iqbal Majid, warga Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Ironisnya, selain dilakukan di bulan suci Ramadan, hubungan tersangka dengan korban merupakan teman sesama pecinta burung kicau. Tersangka nekat mencuri karena tergiur dengan harga jual burung tersebut yang mencapai 7 juta rupiah. Kejadian berawal saat tersangka mendatangi rumah korban pada pukul 5 sore, tepatnya pada tanggal 9 April 2021, di mana saat dirinya mencoba menghubungi korban via telepon, korban sedang berada di desa Sarongan. Karena merasa aman, dirinya mencoba masuk ke dalam rumah yang ternyata tidak terkunci. Dan saat mengetahui burung cendet yang ditinggalkan begitu saja, dirinya langsung memasukkan burung tersebut ke dalam sangkar miliknya dan langsung membawa kabur ke rumahnya. Setibanya di rumah, korban baru sadar saat melihat burung cendet kesayangannya sudah raib, hanya tinggal sangkarnya saja. Kemudian dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Genteng. Jadi awalnya si tersangka inisial D ini datang ke rumah pelapor bertamu. Namun saat di rumah yang bersangkutan dia telepon, kemudian pemilik rumah ternyata lagi ada di Sarongan. Karena merasa dia aman, tidak ada orang, dia masuk ke rumah.
ternyata rumah tidak dikunci. Kemudian dia masuk, dia tahu kalau di rumah pelapor ini mempunyai burung cendet yang bagus, sehingga dia diambil kemudian dimasukkan di kurungan kecil yang memang sudah dipersiapkan, kemudian dibawa pulang. Nah, dia tidak menyadari bahwa saat dia bertamu itu ada salah satu keluarga pelapor ini ada yang melihat bahwa dia ada bertamu, tapi dia memang tidak melihat kalau lagi ngambil burung. Setelah itu baru ketahuan, setelah pulang dari Sarongan melihat loh burungnya kok tidak ada, sehingga dia curiga. Setelah itu dia melapor ke Polsek melakukan penyelidikan bahwa baru ditamuin orang terlapor ini atas nama D ini. Kemudian kita lacak ke sana, ternyata betul burungnya ada di sana. Kemudian setelah ditanya burung dari mana, dia ada alasan dari tempat lain. Nah, salah satunya dia untuk menghilangkan jejaknya, dia mencabuti ekor burung supaya pemilik tidak mengenali, tapi ternyata pemilik tetap mengenali, sehingga kita lakukan penangkapan dan kita kenakan pasal 362, ancamannya di atas 5 tahun. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi mengamankan barang bukti sebuah sangkar burung yang digunakan tersangka saat melancarkan aksinya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, tim Yamaha NMAX Club Indonesia atau YNCI bersama Mixmax Banyuwangi mengadakan bagi takjil gratis serta santunan anak yatim yang dipimpin oleh Ketua Komunitas YNCI Banyuwangi. Selain itu, komunitas ini juga memberikan sosialisasi bahwa tim YNCI serta Mixmax Banyuwangi harus terus waspada, tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Pemirsa, tim Yamaha NMAX Club Indonesia atau YNCI bersama Mixmax Banyuwangi mengadakan bagi takjil gratis serta santunan anak yatim yang dipimpin oleh Ketua Komunitas YNCI Banyuwangi memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang melintas di depan kafe dan resto Jamanika Banyuwangi. Bagi takjil ini dilaksanakan pada Minggu sore bertempat di depan kafe dan resto Jamanika Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan guna mempererat silaturahmi kepada tim YNCI, Mixmax serta masyarakat. Acara bagi takjil ini dihadiri oleh Ketua tim YNCI Banyuwangi beserta jajaran anggota tim Mixmax Banyuwangi. Ketua tim YNCI mengatakan berbagi takjil serta santunan anak yatim ini dilakukan serentak se-Indonesia kepada setiap chapter Yamaha NMAX Club Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bakti sosial serta wawasan bahwasanya tim YNCI serta Mixmax Banyuwangi harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan, yakni menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Dirinya juga menjelaskan tentang berbagi takjil gratis serta santunan anak yatim ini dilakukan serentak se-Indonesia, yakni di 235 kota chapter YNCI. Kegiatan tersebut juga merupakan bakti sosial dari YNCI Pusat untuk kelima kalinya. Untuk bagi takjil serentak ini kita lakukan se-Indonesia dan 253 chapter yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu kegiatan baksos dari YNCI Pusat. Dan ini dilakukan mulai tahun pertama kita, jadi ini sudah tahun ke-5. Terlepas terakhir yang kita lakukan itu tahun 2019 sebelum corona. Konsepnya sebenarnya ini untuk bagi takjil, cuma tergantung nanti dari chapter-chapter dari seluruh Indonesia itu biasanya mengemas sama santunan anak yatim atau bakti sosial yang lainnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Feby Akbar, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Lara Safitri. Dan Yudi Madirja, serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan, dan sampai jumpa.